Teman-teman, ada yang sehat tapi nggak sempat kesini, masih sibuk segala macam. Dan ada yang sempat tapi waktunya sempat tapi badan kurang enak badan, nggak fit gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu teman-teman semuanya, yuk bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena semua nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu baru kita rasakan kadang pada saat kita sudah kehilangannya ya. Dan ketika kita bisa menghitungnya, Allah Subhanahu Wa Taala mention dalam satu ayat bahwasanya jika air laut dijadikan tinta dan ranting-ranting dijadikan pena untuk menuliskan satu demi satu nikmat dari Allah, maka nggak akan pernah selesai. Bahkan kalau sudah habis, ditimpahkan lagi dengan yang serupa, air laut dikumpulin lagi jadi tinta, ranting-ranting pohon dikumpulin lagi untuk jadi pena, itu nggak akan pernah cukup, kata Allah, nggak akan pernah cukup. Dan salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpah ruahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan juga beserta pada para keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya. Dan semoga kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak hanya kita yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui kita sebagai umatnya. Dan nanti kelak pada hari kiamat nanti beliau memberikan kita syafaatnya, perlindungannya, dan dari situ beliau membimbing kita untuk pertama kalinya memasuki surga. Dan dari situ kita melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, di mana itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, tiada terkira, tiada tergambar rasanya. Masya Allah ya. Teman-teman semangat? Udah pada sarapan? Iya. Coba satu, saya mau ngedengar ya. Salah satu ciri semangatnya orang muslim itu adalah takbir. Bahkan pada saat perang itu orang muslim itu takbirnya menggetarkan hati musuh. Saya coba mau dengar ya. 1, 2, 3 takbir. Allah. Oke, Masya Allah. Sekarang saya kaget. Sekarang saya sudah yakin sudah pada sarapan nasi uduk plus lontong sayur kayaknya. Udah double itu ya. Alhamdulillah amin. Oke teman-teman semuanya, welcome to the club. Selamat datang ke Yuk Ngaji Jakbar. Alhamdulillah amin. Pada hari ini kita akan ngebahas tentang sunnah. Jadi bahasa Inggrisnya saya pakaiin bahasa Inggris ya, biar lebih keren ya. Karena es jeruk 5.000, orange juice 15.000, lumayan. Ya gitu benda ya. Kalau misalnya ini revive the sunnah, mohon maaf bahasa Inggrisnya survival mode. Jadi mode bertahan. Jadi yes no gitu ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kita belajar pelan-pelan. Revive the sunnah. Semuanya pada ready? Are you ready guys? Ready. Saya kayak Nusa ya. Are you ready guys? Oke teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau cek dulu nih, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sunnah itu apa? Tak tok. Ya Mas, siapa namanya Mas? Robi Mas. Oh Masya Allah. Mas Robi, sunnah itu apa Mas? Sesuatu yang disukai dilakukan sama Nabi. Oke. Sesuatu yang disukai dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mbaknya ada yang bisa menjawab? Monggo. TikTok. Duar. Oke. Oh iya, saya punya hadiah. Umroh plus Turki bolak-balik sama Asep Suwandi jalan kaki. Masya Allah. Oke teman-teman semuanya. By the way, udah pada kenal saya belum ya? Nah, saya sok terkenal banget ya. Oke, jadi teman-teman perkenalkan, nama saya Asep Suwandi. Saya terkenal di keluarga. Jadi teman-teman semuanya perkenalkan, my name is Asep Suwandi. Saya happy husband ya. Dan alhamdulillah istri saya 1, anaknya 2, jangan dibalik ya. Terus juga alhamdulillah Masya Allah, saya pada hari ini sampai detik ini alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan untuk bisa berdiri di depan teman-teman semuanya
dan juga memperkenalkan apa yang saya banggakan sejak lahir, yaitu Islam. Dan saya harap juga teman-teman semuanya di sini membanggakan seperti apa yang saya banggakan ya. Dan di sini dengan pose yang insya Allah lebih keren ya, saya memegang satu benda yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini adalah salah satu permainan yang tidak Allah kenakan, yang Allah cintai, satu permainan yang tidak sia-sia. Jadi teman-teman semuanya, revive the sunnah, bicara revive the sunnah adalah ada dua ya teman-teman, menghidupkan sunnah. Lalu apa itu sunnah? Sunnah itu ada dua nih teman-teman ya, jangan sampai ketukar. Jadi dua, yang pertama itu sunnah itu sebagai hukum syara, dimana dari 5 hukum ahkamul khamsah ada 5 ya. Pertama apa? Wajib, terus sunnah, terus haram, terus makruh, terus mubah. Nah ini sunnah. Artinya apa? Kalau dalam hukum ini sunnah itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan rugi teman-teman. Jadi kalau sunnah itu sebenarnya ya untuk bisa menambal yang wajib-wajib kita kalau ada yang bolong. Bahkan bisa dibilang tambahan, bonus-bonus pahala. Makanya kita harus kejar sunnah. Dan wajibnya harus udah pasti didiriin gitu ya teman-teman ya. Dan yang kedua, apa itu sunnah? Sebenarnya bukan sunnah, tapi as-sunnah. Nah, as-sunnah itu adalah segala perbuatan Rasulullah SAW, baik itu perbuatan, perkataan, bahkan diamnya Rasulullah SAW disebut as-sunnah. Jadi ada dua ya teman-teman ya, sunnah sebagai hukum, as-sunnah sebagai perilaku Rasulullah. Dan pada hari ini yang akan kita soroti adalah perbuatan Rasulullah SAW, di mana teman-teman pasti udah tahu lah ya, udah ada gambar ini, udah ada gambar ini. Maksudnya apa sih mas? Paling panahan ya. Mas Asep bawanya panahan ya, nggak mungkin berkuda, saya bawa kuda ke sini ya. Jadi gitu. Oke teman-teman semuanya, revive the sunnah sebagai agama yang luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Islam itu sebagai agama yang syamil. Syamil itu apa? Lengkap. Syariatnya itu menyeluruh, mulai dari antum bangun tidur sampai tidur lagi. Semuanya diatur oleh syariat, betul nggak? Betul. Terus apa lagi? Mutakamil. Mutakamil itu sempurna teman-teman semuanya. Kalau kata Demian gimana? Sempurna. Kalau saya sempoa ya. Sempurna ya. Jadi teman-teman semuanya, sempurna itu apa? Sempurna itu agama Islam meliputi ada 3 dimensi. 3 dimensi. Yang pertama sering kita dengar apa? Hablum minallah. Artinya apa? Hubungan kita dengan Allah. Terus kedua, hablum minannas. Tapi sebenarnya yang ketiga jarang banget didengar. Hablum minan nafsi, di mana hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala selain peduli pada rohaninya umat Muslim, Islam juga memerintahkan hambanya untuk memperhatikan aspek jasmaninya. Jadi nggak hanya sekedar ibadah gitu ya. Terus kalau diajak lari ngap-ngapan, terus diajak olahraga main futsal, wah udah sempoyongan, udah pusing gitu kan. Nah seperti yang kayak kata Mas Esa tadi, mungkin kurang makan daging kambing ya. Sini pada doyan daging kambing? Doyan. Oke, ntar di sini kurban ya, bareng sama Al-Fatih ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi selain daripada aspek rohani, jasmani juga diperhatikan dalam Islam. Artinya apa? Artinya orang Islam itu harus wajib layak untuk sehat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ke Aksiana. Kalau ada yang pernah tahu Aksiana, itu daerah Bintaro ya. Di sana saya ikut kajian Ustadz Felix Siau. Nah beliau bilang, Kakak Soli sama Umi ya. Ya. Oke, beliau bilang apa? Bahwasanya jikalau mau dikatakan seorang muslim itu satu-satunya manusia yang pasti layak sehat. Kenapa? Karena bayangin teman-teman semuanya, bayangin. Kalau orang-orang luar sana mungkin acuannya panduannya itu mandi sehari 2 kali, paling gitu ya. Tapi Islam nggak hanya mandi 2 kali. Tapi apa? Bersih 5 kali sehari. Itu yang wajib. Belum lagi yang sunnah. Ya enggak? Tahajud iya, duha iya. Belum lagi kayak Bilal menjaga wudu, ya enggak?
maka harusnya muslim itu layaknya pasti sehat, pasti sehat. Maka dari itu teman-teman semuanya, buat kita yang mengamalkan sunnah dengan catatan wajibnya sudah tercover, sunnahnya, wah udah pasti insya Allah sehat teman-teman semuanya, gitu. Dan dalam dari sini kita akan melihat ada satu ayat yang Allah persiapkan buat kita, yaitu persiapkan kekuatan. Quran surat Al-Anfal ayat 60. Jadi ini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala bilang, dan siapkanlah untuk kalian menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, dan yang dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang tidak mengetahui, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian infakkan atau nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dibalas dengan kalian dengan cukup, dan kalian tidak akan dianiaya atau dirugikan. Jadi teman-teman semuanya, di ayat ini adalah ayat sambungan dari ayat 59, di mana ayat Al-Anfal 59 itu sebelumnya membahas tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Bani Nadir yang berkhianat, yang ada di Mekah, yang berencana mau ngebunuh Rasulullah. Dari situ Rasulullah kan punya intel ya. Siapa intelnya Rasulullah? Jibril. Dikasih tahu sama intelnya Rasulullah bahwasanya di Bani Nadir mau berkhianat nih. Pada saat betul ada upaya mau membunuh Rasulullah, langsung di-cut sama Rasulullah dan langsung diusir. Karena apa? Karena sudah melanggar perjanjian. Jadi kalau di negara Islam teman-teman, itu orang kafir boleh tetap hidup, tapi tetap harus di bawah naungan syariat Islam. Jadi harus nurut sama aturan kita. Nah, adapun kayak Bani Nadir ini, dia berkhianat. Akhirnya apa? Diusir sama Rasulullah. Dan dari situ Allah bilang apa? Nih, turun ayat ini. Ayat ini turun untuk apa? Persiapkan kekuatan. Persiapkan kekuatan untuk menghadapi mereka, karena pasti yang namanya Yahudi itu teman-teman dua, penakut dan pengecut. Sifat mereka selalu dari dulu tuh begitu, bahkan sampai sekarang ya, selalu penakut dan pengecut. Mereka selalu berlindung di balik orang gede, ya, di balik negara-negara superpower, padahal di baliknya Yahudi. Dan ini teman-teman semuanya, kata Allah apa? Persiapin kekuatan buat kalian. Dari apa? Al-Quwah. Baru Al-Quwah aja ternyata langsung diturunin lagi sama Rasulullah. Bukan diturunin dari Allah ya, tapi dijelaskan sama Rasulullah lewat hadisnya, riwayat Muslim, berkata, ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Jadi teman-teman semuanya, menjelaskan tentang ayat ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kekuatan yang Allah maksud adalah memanah. Kekuatan yang Allah maksud adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Jadi Rasulullah tuh mention 3 kali teman-teman. Bayangin, kalau misalnya kita ngomong ke teman-teman kan, temannya teman-teman kalau nerangin ke teman kita, biasanya kalau udah sampai 3 kali artinya apa? Serius, detail, jelas kan gitu ya. Pun sama Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan sampai 3 kali bahwasanya ini kekuatan yang sebenarnya yang dimaksud adalah memanah. Selain itu juga ada kuda-kuda perang yang ditambatkan. Nah, kuda-kuda ini teman-teman, kalau sesuatu sudah disebutkan dalam Al-Quran, berarti itu amazing. Berarti itu karim, mulia. Ya gak sih? Banyak nabi-nabi, banyak orang-orang bahkan yang bukan nabi, kayak Luqmanul Hakim, tapi disebutkan, ya gak? Disebutkan. Kayak Ali Imran, bukan nabi, tapi disebutkan. Artinya apa? Ada kemuliaan di dalamnya. Termasuk dalam sini panahan dan juga berkuda. Oke teman-teman semuanya, jadi gitu. Dan yuk kita bahas, lantas mas, dari persiapan kekuatan kayak gitu, apa hubungannya mas sama Furusiyah? Ada yang tahu Furusiyah apa? Mas bro? Iwan? Ayo antum yang suka panahan, yang suka berkuda, apa Furusiyah? Mbak, ada yang tahu? Nggak tahu Furusiyah? Furusiyah adalah disiplin ilmu menunggang kuda dan juga keahlian dalam menggunakan senjata serta peralatan latihan olah mental sebagai sarana jihad fisabilillah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan diizinkan oleh syara. Jadi teman-teman semuanya, Furusiyah itu adalah disiplin ilmu dalam menunggang kuda sambil menggunakan berbagai macam senjata,
mulai dari panah, sambil pedang atau sambil nombak, itu furusiah gitu ya teman-teman ya. Jadi yang terakhir apa? Yang terakhir kalau senjatanya habis semuanya turun battle one by one, satu lawan satu, face to face gitu teman-teman. Jadi benar-benar furusiah itu ternyata Masya Allah itu adalah ilmu kejantanan bro buat kita, ilmu bela diri buat kita, dan yang punya hanya muslim. Masya Allah, bayangin di luar sana, wah itu banyak sih bela diri yang lain di luar sana ya. Tapi ada yang disuruh nggak ada yang disuruh agama kalau menurut saya. Tapi hanya di Islam aja yang disuruh sama agama, diperbolehkan sama agama. Kakak Soli. Iya geser ya. Iya. Lanjut. Nah ini furusiah ada berapa cabang? 5 cabang. Yang pertama memanah. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman baca sejarah di berbagai macam literasi orang-orang timur, Asia khususnya, ini nih memanah itu adalah puncak daripada furusiah. Ibaratnya segitiga nih, itu yang paling puncak itu memanah. Kenapa? Karena superior. Kenapa mas kok superior? Punten ya teman-teman, ada yang takut sama ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa ya. Orang gila ya, orgial ya. Kalau sekarang gampang aja, kalau dia ke masjid mau ngetuin ustadz itu orang gila pasti. Ya, di sini nggak ada kan ya Pak? Atau di depan nggak ada tukang bakso lawat pakai HT kan? Oke, teman-teman semuanya, itu teman-teman orang gila. Kalau teman-teman ngelihat orang gila, takut nggak? Takut. Tapi kalau jauh mah biasa aja lah ya, nggak takut-takut amat ya bun ya. Kalau dia bawa pedang, takut nggak? Tapi kalau masih jauh kita masih bisa kabur nggak? Bayangin kalau misalnya bawa. Ngeri nggak? Ngeri, udah mau orang gila bawanya ini superior gitu ya. Jadi bawanya panah. Nah makanya panahan itu sebenarnya teman-teman, maaf ya kalau boleh saya izin, ini nih runcingnya aja ini menggetarkan. Coba teman-teman nanti boleh pinjam atau enggak nanti main-main ke Yungaji, punya area panahan kita. Jadi ngelihat runcingnya poin aja itu menggetarkan jiwa. Apalagi pada saat itu di zaman Rasulullah SAW masih ada berperang dengan para sahabat, itu poinnya itu menggetarkan banget. Apalagi ditambah sama takbirnya akhwat ini di sini nih. Tadi gimana? Allahu Akbar. Saya sampai kaget, ini suara cowok apa cewek ya? Coba takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Oke, kompak ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, di antara semua furusiah yang paling tinggi itu memanah. Selanjutnya apa mas? Nih, berkuda. Bahkan berkuda nanti ada fadilah-fadilahnya ya teman-teman. Jadi nanti kita bahas, salah satunya adalah ringkikan kuda. Itu bisa mengusir jin, bahkan menyiksa jin teman-teman. Nah, saya punya ustadz namanya Ustadz Norman. Beliau ngajarin kita panahan. Beliau sering ikut sama Ustadz Jun. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu Ustadz Jun Ruqyah Trans 7. Nah, itu beliau pernah ngadepin satu orang pasiennya pada saat kemasukan, langsung aja sama dia, coba tuh ada kuda ya, naikin kuda. Akhirnya dinaikin kuda, kakinya diikat gitu ya. Disiksa tuh jinnya. Kenapa? Pas muter-muter, jadi ada yang namanya longser ya, ada yang tahu ya longser ya. Dia longser muter-muter, itu orang katanya suaranya bermacam-macam. Hampir semua kebun raya ada di situ. Kebun binatang, dari suara harimau, elang, weh. Kata saya abis ini apalagi nih. Terus banyak lah teman-teman. Dan disitu dari apa? Dari terapi kuda. Dan kuda juga banyak banget manfaatnya dalam kesehatan. Selanjutnya adalah berpedang. Main pedang. Main pedang ini teman-teman jangan salah. Ini salah satu furusiah yang keren banget. Karena apa? Karena hampir semua negara bahkan barat pun memakai ini. Dan kita sebagai muslim harusnya juga bisa. Karena apa? Sudah masuk dalam furusiah. Nah, selanjutnya apa? Ada tombak. Nah, ini tombak nih. Jarang banget ya kita ini ya. Tapi ternyata tombak juga ada ilmunya. Jadi nggak hanya sekedar lempar gitu ya. Lempar kena nggak. Tapi banyak perhitungannya. Terus juga teknik-tekniknya juga banyak. Dan yang terakhir teman-teman dari furusiah adalah ini. Apa?
Gulat itu satu-satunya base untuk kita ketika kita sudah nggak ada senjata. Akhirnya gulat. Nah, pada saat setiap perang itu Rasulullah tuh selalu mengutus satu orang sebelum perang itu untuk majuin satu orang datang, terus dari pihak musuh juga maju satu orang datang. Gulat. Atau juga ada yang sambil berpedang juga, sambil duel gitu ya, sama pedang, ada yang gulat doang. Tapi di antara semua yang diutus sama Rasulullah itu selalu menang. Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pokoknya bodybuilding banget bro, bodybuilding, terus juga badannya keker, terus sama gulat, wah paling jago. Jadi kata Rasulullah, nih Ali ini sebaik-baiknya pemuda. Ali. Selanjutnya teman-teman, lantas kedudukan Furusiyah dalam Islam apa mas? Nih, Furusiyah dan dakwah adalah saudara kandung. Jadi saya dakwah bil lisan sama Furusiyah itu udah klop, mantep banget. Kenapa? Karena ini adalah dua yang selalu bersama. Untuk ekstensi Islam, untuk meluaskan Islam, itu dua ini sangat dibutuhkan teman-teman. Furusiyah dan dakwah.